Pelet tenggelam untuk ikan mas koki adalah jenis pakan yang dirancang agar langsung tenggelam ke dasar akuarium atau kolam. Ini penting karena mas koki cenderung memakan makanan dari dasar, dan pakan yang mengambang bisa menyebabkan mereka menelan udara, yang dapat memicu masalah pencernaan seperti swim bladder atau gangguan kantung renang. Berikut ini kelebihan dan kekurangan pakan tenggelam. Pertama, mengurangi risiko ikan menelan udara. Mengurangi risiko ikan menelan udara berarti pelet tenggelam memiliki keuntungan dibandingkan pelet apung dalam hal mencegah ikan menelan udara saat makan. Pelet tenggelam langsung menuju ke dasar akuarium, sehingga ikan yang makan tidak perlu naik ke permukaan dan cenderung tidak menelan udara saat memakan pakan. Menelan udara dapat menyebabkan masalah seperti kembung atau gangguan pada kantung renang swim bladder yang membuat ikan kesulitan menjaga keseimbangan di dalam air. Dengan memberi pelet tenggelam, ikan akan lebih fokus pada makanan di dasar, mengurangi risiko tersebut dan mendukung proses pencernaan yang lebih baik. Kedua, lebih alami untuk ikan yang suka makan di dasar. Lebih alami untuk ikan yang suka makan di dasar berarti pelet tenggelam sangat cocok untuk ikan yang kebiasaannya adalah mencari makanan di dasar akuarium, seperti beberapa jenis ikan mas koki, ikan lele, atau ikan hias dasar lainnya. Karena pelet tenggelam langsung menuju dasar, ikan dapat mencari dan memakan pakan di tempat yang mereka rasa lebih alami. Ikan-ikan ini biasanya lebih suka mencari makanan di substrat atau di dasar akuarium, dan pelet tenggelam memberi mereka kesempatan untuk berinteraksi dengan makanan sesuai dengan perilaku alami mereka, tanpa perlu naik ke permukaan. Dengan pelet tenggelam, ikan tidak perlu berusaha mencapai permukaan untuk makan, yang membuat proses makan menjadi lebih nyaman dan sesuai dengan kebiasaan mereka. Ketiga, cocok untuk mas koki besar. Cocok untuk mas koki besar berarti pelet tenggelam sangat ideal untuk ikan mas koki yang lebih besar dan cenderung lebih lambat atau berat. Ikan mas koki yang berukuran besar biasanya memiliki tubuh yang lebih padat, sehingga mereka tidak terlalu aktif berenang di permukaan untuk mencari makanan. Pelet tenggelam memberikan kemudahan akses ke pakan di dasar atau di sepanjang kolam air tanpa perlu membuat mas koki harus berenang ke permukaan, yang kadang bisa menjadi lebih sulit bagi ikan yang lebih besar. Selain itu, pelet tenggelam juga membantu mengurangi risiko penumpukan udara dalam tubuh yang bisa menyebabkan masalah seperti kembung, karena ikan tidak perlu naik ke permukaan untuk makan. Pelet tenggelam memungkinkan mas koki besar untuk makan secara lebih alami dan mudah diakses. Keempat, bisa menyebar di dasar. Bisa menyebar di dasar, memberi kesempatan ikan lain makan berarti pelet tenggelam, setelah diberikan akan menyebar merata di dasar akuarium. Ini memberi kesempatan bagi ikan yang lebih suka mencari makanan di bagian bawah, seperti mas koki besar atau ikan lain yang tinggal di dasar, untuk mendapatkan pakan secara adil. Pelet tenggelam juga memungkinkan pakan tersebar di berbagai area dasar akuarium, sehingga ikan lainnya termasuk yang lebih kecil atau lebih lambat dapat ikut makan tanpa berebut dengan ikan yang lebih agresif. Hal ini mendorong distribusi makanan yang lebih merata di seluruh akuarium, mengurangi persaingan antar ikan dan membantu menjaga keseimbangan dalam akuarium. Kelima, biasanya lebih padat dan tidak mudah mengembang. Biasanya lebih padat dan tidak mudah mengembang berarti pelet tenggelam dibuat dengan komposisi bahan yang lebih padat, sehingga saat diberikan ke dalam akuarium, pelet ini tidak mudah hancur atau mengembang seperti pelet apung. Karena tidak mudah mengembang, pelet tenggelam juga lebih efisien, dan pakan yang diberikan lebih lama bertahan, memberikan kesempatan lebih bagi ikan untuk memakannya tanpa mencemari air. Pertama, sulit dipantau, tidak tahu berapa banyak yang dimakan. Salah satu kelemahan dari pelet tenggelam adalah tidak terlihat langsung oleh pemilik ikan setelah diberikan ke dalam akuarium. Karena pelet ini langsung tenggelam ke dasar, sulit untuk mengetahui seberapa banyak yang telah dimakan ikan. Apakah ada sisa makanan yang tidak dimakan, yang bisa mencemari air?
Hal ini bisa menyulitkan pemilik ikan dalam mengontrol porsi pakan dan mencegah overfeeding, pemberian pakan berlebihan yang dapat menyebabkan penurunan kualitas air atau penumpukan amonia. Pemberian pakan yang tidak terpantau juga bisa menyebabkan pembusukan sisa makanan yang ada di dasar. Kedua, cepat mencemari air jika tidak langsung dimakan. Pelet tenggelam yang tidak segera dimakan oleh ikan akan tetap berada di dasar akuarium dan mulai menghancur atau terurai, mencemari air dengan bahan organik. Pelet yang tidak dimakan akan menyebabkan penumpukan amonia dan zat berbahaya lainnya di dalam air, yang dapat menurunkan kualitas air, mengarah pada kotoran dan sisa makanan yang bisa menyumbat filter atau mempengaruhi keseimbangan biologis dalam akuarium. Karena itu, penting untuk mengontrol porsi pakan dengan hati-hati dan segera mengangkat sisa pelet yang tidak dimakan untuk menjaga agar kualitas air tetap baik dan kesehatan ikan terjaga. Pelet tenggelam memang bisa menyebabkan sembelit pada ikan mas koki jika tidak diberikan dengan cara yang tepat atau jika kualitas peletnya kurang baik. Kenapa pelet tenggelam bisa bikin sembelit pada koki? Ikan mas koki cenderung makan dengan rakus, dan saat makan pelet tenggelam dari dasar akuarium, mereka bisa menelan pasir atau kerikil kecil yang ikut masuk ke perut, memicu gangguan pencernaan. Cara menghindari sembelit pada ikan mas koki adalah dengan merendam pelet terlebih dahulu dalam air akuarium selama 30 detik sampai 1 menit sebelum diberikan, agar tidak mengembang di dalam perut ikan. Variasikan makanan dengan sayuran rebus seperti bayam, kacang polong yang dikupas, selada, cacing beku, atau makanan hidup. Beri makanan dalam porsi kecil tapi sering agar tidak makan berlebihan. Puasa 1 hari dalam seminggu juga bisa membantu melancarkan sistem pencernaan. Kalau sobat mencurigai ikan sembelit, tandanya seperti perut membesar, berenang miring, atau tidak buang kotoran, berikan kacang polong rebus yang dikupas. Itu salah satu solusi alami paling efektif. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan pelet tenggelam. Sobat cocok yang mana? Tinggalkan komentar di bawah ya.